Tua yang umurnya di atas 50. Udah kotor, untungnya kecil, rata-rata 2 juta ya. Salam jumpa lagi dalam program Dunia Tani HKTI. Sobat Tani HKTI, hari ini kita jumpa lagi dengan tokoh kita, Pak Mulyono Makmur. Teman-teman semua, diskusi kita kali ini membahas kegelisahan, kegalauan, apalagi bahasa sekarang ya, kebimbangan untuk anak-anak muda Indonesia. Karena Badan Perencanaan Nasional Bappenas itu memprediksi 2063 tidak akan ada lagi petani di Indonesia. Ini dahsyat sekali. Tapi apakah prediksi itu bisa benar? Atau mungkin kita coba ulas dan diskusi banyak dengan Pak Mul di sini dengan pembahasan pemuda enggan jadi petani, apa solusinya? Karena memang kita ngelihat fenomena pemuda enggan jadi petani ini lagi-lagi ini ada sebuah jokes ya, atau sebuah lelucon. Katanya anak muda itu, atau sarjana pertanian lah lebih tepatnya, itu bisa bekerja atau bisa berusaha di semua tempat atau bisa melakukan semua hal kecuali bertani. Waduh, itu kan jokesnya luar biasa kan. Nah, kita mengamati kenapa memang anak-anak muda ini enggan menjadi petani. Nah, ini kita akan ulas langsung dengan Pak Mul. Karena memang yang saya pahami bahwasanya sebetulnya bukan anak muda ini enggan menjadi petani, tapi yang menjadi persoalan di sini adalah persoalan entrepreneurship atau persoalan pengusaha. Semua sarjana pertanian atau semua anak muda yang terjun di pertanian itu siap bekerja di sektor pertanian, tapi belum tentu siap berusaha di sektor pertanian. Nah, ini beda ya kawan-kawan atau sobat tani sekalian, antara usaha dan juga bekerja. Seperti itu. Nah, sama seperti saya pernah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari Fakultas Ekonomi, ya kan, yang diharapkan bisa untuk membuka usaha, namun ternyata banyak juga teman-teman dari Fakultas Ekonomi yang memilih untuk bekerja. Nah, saya juga bertanya kepada teman-teman di sarjana atau di alumni pertanian, ternyata mereka juga menginginkan bekerja di sektor pertanian. Nah, cuman lapangan pekerjaan di sektor pertanian ini nggak banyak. Akhirnya mereka bekerja di sektor lain. Nah, jadi yang menjadi persoalan kuncinya ini bukanlah tidak mau menjadi petani atau tidak mau di sektor pertanian, tapi adalah lapangan pekerjaan di sektor pertanian yang memang sedikit, seperti itu. Nah, kita minta tanggapan dari Pak Mulyono selaku tokoh pertanian yang memang sudah banyak makan asam garam di dalam dunia pertanian. Bagaimana sih Pak fenomena ini? Apakah fenomena ini baru terjadi sekarang atau memang dari dulu sudah terjadi atau seperti apa? Gimana Pak Mul? Terima kasih Mas Royo. Ya, sebetulnya ini bukan fenomena baru ya. Bahkan terjadi juga di luar negeri ya. Contohnya di Korea Selatan, saya pernah di sana ya, walaupun hanya 4 bulan ya. Memang di sana pun kaum mudanya lebih banyak ke go industry ya. Waktu itu memang 91 itu Samsung lagi besar-besarnya, terus Hyundai dan sebagainya. Jadi yang tinggal di pertanian, di budidaya ya, itu adalah kaum tua yang umurnya di atas 50. Tapi tidak semua, ada yang bergerak di usaha di bidang pertanian tapi di sektor hulu. Jadi sangat keliru sekali kalau kita mengatakan bahwa pertanian itu di budidaya. Tapi harus bisa dari upstream budidaya dan downstream. Jadi artinya ada anak-anak muda yang bergerak di penyediaan jasa alsintani. Anak-anak muda bergerak di jasa
perbenihan. Anak-anak muda bergerak di jasa pupuk ya, jual pupuk, terus ada di masalah permodalan. Begitupun di sektor hilirnya, di sisi pengolahan dan pemasaran juga anak-anak muda. Jadi melihatnya petani itu harus secara holistik ya, beragribisnis lah gitu ya. Yang namanya usaha pertanian itu bukan usaha ansih di budidaya, tapi ada di sektor hulunya, tadi sebutannya ada juga di sektor hilirnya. Dan semua sektor ini tadi hulu, budidaya dan hilir perlu keahlian gitu. Tidak sembarang orang bisa masuk ke situ tanpa punya keahlian. Bisa saja masuk, tapi kalau tidak punya keahlian ya pasti rugi lah. Ya makanya kalau kami ya terus terang, kami di penyuluhan itu bagaimana menjadikan petani itu ahli. Kalau petani padi jadi harus ahli di padi. Kalau pemudanya ahli di aspek permodalan itu harus ahli di situ. Tugas penyuluh kan seperti itu. Jadi makanya beda antara penyuluhan pertanian dengan penyuluhan hukum, dengan penyuluhan kesehatan dan penyuluhan yang lainnya. Jadi kalau penyuluhan kesehatan ujung-ujungnya bagaimana hidup sehat. Tidak menjadi ahli kesehatan. Penyuluhan hukum pun ujung-ujungnya bagaimana orang sadar hukum. Tapi penyuluhan pertanian, petaninya harus jadi ahli. Jadi tadi kalau masuk ke dunia pertanian, ya harus punya keahlian. Kalau mau masuk di budidaya, punya pengahlian di budidaya. Kalau masuk tadi di hulunya, di aspek permodalan, alsin, pembinaan, harus ahli juga di sini. Tanpa punya keahlian, ya jangan harap usahanya bisa sustain, berlanjut gitu ya. Artinya sebenarnya fenomena ini, contohnya ya di Indonesia sebenarnya dimulai era tahun 2005 atau sebelumnya 2000 itu kan SPMA aja dari 130 SPMA mungkin sekarang tinggal, waktu itu saya tinggal 70, mungkin sekarang tinggal 50. Memang sudah tidak ada peminatnya, berkurang peminatnya. SPMA itu SPP ya, sekolah pemula. Saya begitupun beberapa fakultas pertanian pun sudah banyak yang tidak sudah tutup gitu katanya. Bahkan yang namanya Kerawang, daerah saya itu daerah padi, SPMA-nya sudah, SPP-nya udah bubar gitu, sudah diganti dari sekolah menengah industri bahkan ya. Jadi artinya saya tidak tahu apakah salah di kurikulumnya dan sebagainya. Tadi kata Mas Royo, kenapa kurikulumnya tidak mengacu tadi membangun jiwa entrepreneur gitu ya. Bagaimana umpamanya memperkuat di kemampuan manajerial, bukan kepada aspek teknis saja gitu. Sehingga terubah tadi kalau dia memimpin suatu bisnis ini ya kemampuan manajerialnya harus kuat gitu. Kalau dia di sini ya jiwa entrepreneurnya harus kuat gitu ya. Terus ya kalau dia memimpin satu ini ya leadershipnya juga harus kuat gitu ya. Jadi artinya itu banyak hal-hal saya ini lebih penekanannya di aspek pendidikan pun hanya pada hard skill. Sementara di soft skillnya tidak seimbang gitu, bahkan kurang gitu. Di mana soft skillnya masalah komunikasi, orangnya jadi entrepreneur, terus masalah dia sebagai inovator gitu ya, jadi selalu mencari hal yang baru. Itu kan semua dibangun di soft skill gitu ya, di kemampuan manajerial dan leadership, semua adanya di soft skill. Saya tidak tahu apakah ini terjadi, apakah pada waktu sekolah itu hanya bobotnya di hard skill saja, seolah-olah ke teknis, masalah teknis, ilmu pengetahuan, tapi masalah soft skill-nya kurang masuk di kurikulum sehingga melahirkan alumni-alumni, mohon maaf ya ini masih perlu diteliti, dia sepertinya tidak pede masuk ke dunia pertanian itu, padahal di sana banyak lapangan kalau dia tadi soft skill-nya kuat, jadi sebetulnya
banyak sekali yang bisa dimasuki dan tantangan. Itu barangkali yang saya bisa sampaikan. Mungkin ada. Oke, Pak Mul. Jadi memang kalau kita mengamati, saya tadi menggarisbawahi soal keahlian, memang itu penting sekali ya. Jadi di dalam dunia pertanian ini kan sebetulnya ada dua, ya kan? Buat anak-anak muda itu, dia menjadi pekerja di dunia pertanian atau dia menjadi pengusaha di dunia pertanian. Nah, kalau menjadi pekerja, saya sih meyakini semua anak muda yang sudah ngambil fakultas pertanian itu siap bekerja di sektor pertanian, itu siap tuh. Saya meyakini itu. Agak jarang kalau anak muda yang sudah ngambil fakultas pertanian itu tidak siap begitu. Terutama bila mana pekerjaannya itu tidak berdekatan dengan wilayah mereka tinggal. Nah, paling yang mereka agak tidak siap saat bekerja di sektor pertanian, tapi harus keluar pulau atau keluar daerah yang jauh dari kehidupan mereka biasanya. Nah, tapi salah satu solusi agar mereka bisa tetap bekerja di sekitar tempat tinggal atau apa yang mereka kenal, yaitu menjadi pengusaha itu, yang menjadi pengusaha di pertanian itu. Nah, dan ini yang menjadi kendala adalah di mentalitas, dan juga seperti kata Pak Mul tadi, di keahlian. Dan saya juga tadi mengamini bahwasanya pendidikan di perguruan tingginya, pendidikan di sekolahnya. Nah, kalau di perguruan tinggi itu kan, kalau kita melihat yang menjadi dasar mereka bisa lulus itu adalah skripsi, meneliti, ya kan? Nah, menarik juga itu Pak Mul, kalau misalnya yang menjadi dasar kelulusan seorang mahasiswa adalah memiliki usaha dengan omset sekian begitu, sehingga ada pilihan buat si mahasiswa pada saat lulus nanti mau memilih dia tugas akhirnya adalah memiliki usaha atau tugas akhirnya adalah skripsi itu untuk dia bisa diluluskan. Nah, saya pikir dengan itu akan banyak anak-anak mahasiswa yang akan lebih tergerak sehingga pada saat lulus siap menjadi entrepreneurship, menjadi agripreneur, menjadi wiratani. Seperti itu Pak Mul. Ya, betul sekali Mas Royo. Memang sepertinya lebih banyak diciptakan untuk jadi pekerja di perusahaan dan pekerja di pemerintah, pekerja dan sebagainya. Tapi tadi harusnya sejak awal itu memang kurikulumnya mengarah juga membangun bagaimana dia keluar bisa membangun usaha itu dengan percaya diri. Tentunya tadi saya bilang bahwa ini mungkin salah satunya tadi kurikulum yang kaitannya dengan soft skill sangat kurang gitu ya. Jadi ilmu-ilmu yang kaitannya dengan membangun usaha itu kan sebenarnya ilmu soft skill yang diperlukan banyak di situ sebetulnya. Ya, dia tidak apa ya, lebih banyak kepada accountability ya. Kalau jadi pekerja kan responsibility. Saya umumnya sebagai pengusaha, bos gitu punya perusahaan, Anda kerja di situ, masalahnya kerjakan ini, masalahnya kerjakan Pak udah selesai. Itu kan masalah responsibility, merespon apa yang ditugaskan. Kalau accountability, saya mengeluarkan uang ini bagaimana bertanggungjawabkan terhadap prestasi untuk itu, artinya seberapapun ya harus akuntabel gitu, harus bisa dipertanggungjawabkan. Ini sangat berbeda gitu. Jadi apakah kita mendidik orang menjadi responsibility, hanya merespon tugas-tugas dari bosnya, apa dia sejak awal sudah dididik untuk akuntabel hidupnya itu. Jadi di situ barangkali makanya tadi saya kira saya tidak mendikotomikan antara hard skill dan soft skill. Ini harus seimbang antara dua ini. Yang tadi, karena lulusan pendidikan itu yang disebut konsep dasarnya LKT. L-nya lurus. Orang lulus pendidikan harus lurus. Lurus itu taat ajas, aturan itu harus sesuai aturan. Itu kepada moralitas. Ya. Yang kedua adalah LK-nya kuat. Kuat itu achievement, motivasinya kuat. Semangat, motivasi berprestasi. Kalau orang udah dididik terus tidak punya semangat, ya nggak lulus sebetulnya. T-nya tinggi, ilmunya harus profesional, harus tinggi gitu ya. Ya itu kan ya pada dasarnya hakikatnya pendidikan itu harusnya tadi
membangun karakter ya. Oke. Karakter mentalitas dan karakter kinerja. Karakter mentalitasnya tadi taat ajas, tidak korupsi lah. Tapi karakter kinerja, pekerja keras, punya motivasi tinggi dan sebagainya. Ya itu mungkin tadi akhirnya saya kembalikan konsep dasarnya. Kenapa sih anak-anak muda itu enggan? Karena sementara orang melihat, wah dunia pertanian itu kotor, dunia pertanian itu keuntungannya kecil gitu, dan sebagainya. Hingga orang tidak termotivasi masuk ke sana. Jadi mestinya memang kalau tadi, ya kalau bertani padi sih tadi yang dicontohkan Mas Royo, udah kotor, untungnya kecil dan sebagainya. Siapa yang mau masuk ke situ? Dan bahkan orang tuanya tidak bercita-cita anaknya jadi petani. Nah, itu yang lebih parah ya. Tidak ada mungkin orang tua, nanti kamu ya nak kalau udah lulus sekolah jadi petani. Nggak ada. Dan saya juga maunya berusaha tani gitu, balik ke desa gitu, walaupun orang tua menginginnya saya bekerja ini. Tapi saya pikir-pikir juga saya nanti tidak memotivasi generasi di bawah saya untuk sekolah gitu ya. Itu yang sekolahnya tinggi aja cuman melihara bebek atau kambing gitu. Jadi ngapain kamu sekolah-sekolah sampai universitas, nanti ujung-ujungnya kembali cuman melihara bebek dan sebagainya. Itu image yang dibangun seperti begitu. Dan itu harus dirubah. Itu harus dirubah. Kenapa anak muda ini enggan masuk ke situ? Ya tadi, menurut saya kalau diruntut ke belakang dari mulai kurikulumnya dan sebagainya juga harus betul-betul dipersiapkan. Dan kedua, tinjauan terhadap pertanian itu bukan budidaya saja, tapi hulu hilirnya juga. Di situ semua diperlukan keahlian, dan keahlian itu harusnya diajarkan di sekolah-sekolah. Sehingga kenapa sampai SPMA atau SPP itu pada bubar dari 130 tinggal 50 atau berapa sekarang? Juga karena memang tadi tidak ada peminatnya. Dulu zaman saya SMP, orang masuk sana itu sistem gugur, Mas. Jadi kalau nggak naik kelas langsung. Jadi betul-betul seleksi. Mereka tidak ada jaminan lulus di situ, masuk dunia pertanian juga dia tidak ini, dan masuk dunia kerja juga akhirnya semakin berkurang. Oke, Pak Mul, terakhir nih Pak Mul. Tadi kita sudah mengungkap alasan-alasan yang memang kenapa anak muda enggan untuk masuk dalam pertanian. Tadi solusi yang mengemuka adalah bagaimana kurikulum di sekolah itu bisa ada perbaikan, mengarah ke entrepreneurship, mengarah kepada orang menjadi pengusaha. Lalu bagaimana anak-anak muda ini bisa menjadi orang yang ahli, ya kan? Baik ahli di bidang budidaya, ahli di bidang pemasaran, ahli di alsintan, ya kan? Nah, mereka harus menjelma menjadi orang yang ahli. Saat sudah menjelma menjadi orang yang ahli, maka mereka bisa masuk ke dalam dunia usaha seperti itu. Nah, anak muda, pemula, tipsnya apa nih Pak Mul? Usaha apa yang harus dimulai pertama? Ini paling penting nih Pak Mul, agar nih sobat-sobat tani HKTI yang muda-muda ini Pak Mul, ini bisa mendengarkan dari Pak Mul, ini petuah kunci. Jadi teman-teman, pada saat jadi mahasiswa atau saat jadi sarjana, usaha apa yang paling menguntungkan dan harus dimulai pertama? Silakan Pak Mul. Ini memang pilihan yang jadi memang saya katakan tadi, kalau memang masuk langsung ke dunia budidayanya itu agak berat. Berat. Jadi artinya bisa Anda mulai dari masalah marketing ya, memasarkan sir, bisa mulai dari pengolahan atau grading, sortasi dan sebagainya, mencari pasar. Sekarang kan anak-anak muda itu sangat ahli di bidang IT ya, jadi artinya punya keahlian untuk memasarkan lewat ini dan sebagainya. Dan mestinya keahlian-keahlian di teknologi itu yang dimanfaatkan secara ini. Yang kedua ya tadi di hulu gitu ya. Di hulu itu kan banyak sekali peluang-peluang di hulu itu. Kalau anak muda yang tadi saya gambarkan pernah cerita bagaimana mereka membangun suatu unit pelayanan jasa alsintan gitu ya. Sekarang kan ada program pemerintah taksi alsintan. Nah, kalau memang mereka dengan taksi alsintan dengan plafon kreditnya 2 miliar gitu, dan bunganya hanya 3%, kecil sekali ya. Terus
pelajari ini, mestinya untung gitu. Oke. Barusan saya bicara dengan orang Alsintan, kenapa punya satu grup umpamanya 5 orang atau 6 orang berani mengajukan kur untuk masuk di taksi Alsintan gitu ya. Kenapa tidak Anda berani masuk ke situ gitu. Tapi kalau Anda punya hitungan-hitungan sampai ke cash flow-nya dan sebagainya, dengan kredit umumnya ngambil satu paket hanya 2 miliar, ngambil 3 paket, 4 paket, jadi itu barang dan Anda bisa bergerak membangun jaringannya dengan. Nah, yang kedua juga, sekarang kita sulit cari tenaga kerja umpamanya, jangankan untuk tanam ya. Untuk menyemprot pun, Anda punya keahlian di drone, sekarang dengan minimal skala 5 hektar, untuk menyemprot itu dengan nyewakan drone aja udah jadi duit itu. Contohnya bisa aja umpamanya, staf saya kursus drone itu ya, berarti udah punya lisensi untuk ini. Sekarang untuk nyemprot aja tinggal mengendalikan di pinggir sawah dengan drone tuh, itu jasa untuk. Jadi masuknya di situ dulu. Masuk pemula itu kalau memang jangan sendiri, harus dalam satu grup ya, kelompok berkolaborasi. Oke, kita berusaha di drone. Drone pun tidak usah beli. Ada sewaannya drone, tapi kita jasa nyemprot ini satu kelompok tani dengan contohnya gitu. Terus begitupun nanti di jasa Alsintani. Begitupun nanti ketika ada jasa panen. Mandi combine harvester. Itu combine itu kalau manen itu 1 hektar tuh rata-rata 2 juta ya ongkos panen. Nah, dari mana combine-nya? Combine-nya bisa dibeli melalui tadi program Alsintan, taksi Alsintan, ataupun kita bisa sewa dan bisa tetap harus punya keahlian siapa operatornya. Maukah dia lulusan SMA gitu jadi operator, harusnya mau gitu. Karena kuncinya di situ operator, dan itu kan tadi 2 juta hanya dalam waktu 2 jam. Panen kan cukup sejam, 2 jam udah panen 1 hektar itu 2 juta. Iya. Jadi udah ada hitungannya. Kalau memang tadi punya kalian bisa ngitung sampai cash flow, masuk kita di sini. Jasa panen. Masuk kita di jasa sewa Alsin untuk pengolahan. Masuk kita jasa di pemasaran. Masuk, yang penting tumbuhkan kecintaan di sana, bahwa di sana ada rezeki dan sebagainya. Itu ya semangat di sana, motivasinya harus kuat. Siap. Di situ kalau menurut saya. Baik, Pak Mul, ini kita terima kasih sekali, Pak Mul. Luar biasa diskusi yang sangat mencerahkan sekali ini buat anak-anak muda. Dan saya nggak nyangka juga ternyata ada ide-ide usaha ini. Yang pertama, teman-teman, yang saya garis bawahi dari pernyataan Pak Mul, kalau mau memulai usaha, mulailah dari sektor pemasaran terlebih dahulu. Jangan mulai dari sektor budidaya. Karena usaha di pertanian itu tidak hanya budidaya. Jadi jangan kita, teman-teman muda ini langsung berpikir, ya kalau mau usaha pertanian ya nanem, seperti itu. Nah, ini ternyata dari Pak Mul sudah memberikan ide yang baik. Mulailah dari pemasaran terlebih dahulu. Nah, karena mulai dari pemasaran itu, teman-teman akhirnya ngambil barang dari petani, teman-teman jual ke konsumen, akhirnya teman-teman mendapatkan pasar yang jelas. Setelah dapat pasar yang jelas, akhirnya teman-teman pasti akan tertarik untuk budidaya sendiri. Seperti itu. Nah, ini luar biasa. Dan ide yang kedua nih dari Pak Mul, ini luar biasa. Saya baru nemu juga ternyata ini ada tren usaha seperti ini, dan bagus juga nih buat teman-teman muda. Ternyata jasa pertanian menggunakan Alsintan, dari mulai jasa olah lahan, ya kan, jasa penyemprotan bisa dengan drone, dan juga jasa panen. Wah, ini ternyata menarik nih Pak Mul nih. Saya baru tahu ternyata. Saya kira petani langsung dia mau bajak sendiri, mau nyemprot sendiri, tapi ternyata bisa juga ada pekerjaan yang menggunakan jasa itu, sehingga orang-orang ini menggunakan jasa anak-anak muda ini yang dibangun secara berkelompok di jasa Alsintan ini, sehingga mereka dalam sisi produksi dipastikan akan lebih murah jadinya Pak Mul ya. Wah, seperti itu. Mantap. Dan nantinya timbul kecintaan terhadap dunia pertanian. Awalnya dari situ. Baik. Kalau bertani kan harus berawal dari pasar. Permintaan pasar seperti ini baru. Nanti kita pengalaman masuk di situ supaya tahu. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Mul. Sama-sama, luar biasa nih Mas Royo. perjumpaan kita.
Sobat Tani HKTI, demikianlah diskusi kami hari ini yang sangat mencerahkan. Insya Allah teman-teman muda sudah bisa mendapatkan solusi bagaimana menjadi entrepreneur wiratani, agripreneur ke depannya untuk pertanian Indonesia yang lebih maju. Salam hangat dari kami, Daulat Pangan, Daulat Petani, hidup HKTI, Tani Makmur.